Baik, kita akan sedikit membedah terkait kurikulum Merdeka ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, terutama untuk tugas guru. Kalau di kurikulum sebelumnya itu guru itu membuat prota, prosem, silabus, RPP minimal itu ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada perubahan. Kalau berdasarkan peraturan nomor 59 kalau tidak salah atau 53 tahun 2022, struktur kurikulum Merdeka itu ada dua, intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila atau P5 itu sendiri. Dan di sini saya akan share bagaimana kita akan berupaya membedah modul ajar terlebih dahulu ya. Karena di modul ajar ini lebih porsinya lebih banyak. Karena porsinya kurang lebih 70 sampai 80% dari total JP yang dilaksanakan dalam satu semester. Lalu sisanya 20 atau 30% itu merupakan bagian dari proyek P5 atau P5 itu sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya share terlebih dahulu. Kita lihat gambaran. Apakah sudah muncul? Sudah, Sudah. Pak. Baik. Di ini kan capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran yang sudah saya jelaskan minggu lalu terkait dengan intrakurikuler. Jadi capaian pembelajaran ini sudah resmi dikeluarkan oleh BSKP nomor 033 garing H garing KR garing 2022. Jadi kalau kalian ketik capaian pembelajaran BSKP ini akan muncul pedomannya. Di dalam capaian pembelajaran ini sudah lengkap ya. Di dalamnya sudah lengkap sekali capaian pembelajaran setiap Pak sendiri terkait capaian pembelajaran ini. Namun di sini kita akan berfokus pada capaian pembelajaran di mata pelajaran ekonomi. Ini langsung saya search saja ya. Oh ini sudah saya potong. Ini dokumen yang saya sudah potong. Oh ya betul. Nah ini dokumen yang sudah saya potong ya. Dia di halaman 261 itu membahas tentang capaian pembelajaran ekonomi SMA. Nanti di halaman berikutnya atau sebelum-sebelumnya itu ngomongin capaian pembelajaran mata pelajaran lain. Tapi kita berfokus dijelaskan di sini mungkin saya secara singkat saja ya. Jadi dijelaskan di sini mau ngomongin apa sih sebenarnya ini kalau BS KAP itu maka di seluruh Indonesia harusnya terstandar karena capaian pembelajarannya sama. Apabila sekolah itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Dan memang pada tahun ini, tepatnya mungkin bulan Februari atau Maret ya, sudah dikeluarkan secara resmi kurikulum nasional 2024. Nah, apa itu kurikulum nasional 2024? Kurikulum ini sebenarnya adalah peresmian ya. Kalau saya bilang peresmian dari kurikulum Merdeka. Maksudnya peresmian gimana? Status ya 300 ribuan kurikulum sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dan hasilnya itu ada dampak positif lah
dari kegiatan pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka ini. Maka di tahun ini diresmikanlah kurikulum Merdeka ini menjadi kurikulum nasional tahun 2024. Nah, dalam proyek rasionalnya nanti bisa dibaca ya, kayak bagaimana rasionalisasi di mata pelajaran ekonomi. Yang perlu kita perhatikan apa? Ini paradigmanya ya, tetap menjelaskan ya bagaimana kita mendorong strategi untuk mencari tahu, bagaimana strategi mampu merumuskan masalah, gitu ya. Lalu memotivasi siswa dan menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Ini poin-poin penting yang bisa dilaksanakan atau terlaksana. Ibu harus menekankan kegiatan-kegiatan ya. Kita langsung ke ini tujuan mata pelajaran ekonomi ya. Silahkan nanti bisa dibaca yang poin-poin pentingnya ini ya, memastikanlah bahwa di mata pelajaran ekonomi itu bisa mensyukuri karena Tuhan Maha Esa mau main masalah ekonomi, aktivitas ekonomi, dan perencanaan. Di sini juga mampu memahami lembaga jasa keuangan dan mampu menimbulkan kemampuan bersikap kritis. Di karakter mata pelajaran ekonomi, terutama SMA, MA, program paket C, kita lihat pada posisi. Nah, ini ruang lingkupnya. Ini ruang lingkup yang bisa kita perhatikan. Nah, kurang lebih materinya mencakup ruang lingkup ini. Ada ngomongin konsep dasar ilmu ekonomi ya, yang di dalamnya itu ada kelangkaan, analisis biaya manfaat, kegiatan ekonomi, konsep keuangan. Ngomongin mikro makro juga, ngomongin akuntansi keuangan dasar dan ekonomi internasional. Jadi materinya nggak jauh-jauh dari lingkup mata pelajaran ini atau lingkup tema materi ini. Jadi kalau kita membedah buku, misalnya ngomong ekonomi mikro, kan banyak ya. Kemarin semester 1 kita mata pelajaran pengantar ilmu ekonomi B. Nah, itu kan banyak kan mikro dan makro. Mikronya setengah semester ngomongin mikro, padahal itu belum semua ya, baru pengantar. Setengah semester ngomongin makro. Nah, di dalamnya bisa dipilih salah satu materi. Itu cara memilih materinya, pengembangannya ya. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini ada elemen. Nah, elemen mata pelajaran dan deskripsinya ini menjadi suatu dasar bagaimana kita mengidentifikasi kata kunci yang bisa kita pakai dalam penentuan materi. Nah, di sini ada dua elemen. Yang pertama elemen konsep ya. Terus yang kedua ini ada elemen keterampilan. Ini direkam ya. Oke, direkam nanti saya minta rekamnya ya. Nah, di dalam dua konsep ini, inilah yang menjadi dasar kita bisa mengidentifikasi kata kunci. Apa gunanya kata kunci? Kata kunci itu bisa digunakan untuk menentukan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kalau kita lihat dari kedua konsep ini, ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Hakikatnya dua ini bisa mencerminkan KKO. Kalau kita proses ini lebih ke arah HOTS, karena nanti siswa suruh membuat, siswa suruh mencari solusi dan sebagainya. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran yang ditulis di modul ajar sudah tercantum HOTS dan WOTS. Nah, poinnya dari sini. Jadi di sini kita lihat
di pemahaman konsep-konsep apa yang dipelajari. Nah, kalau kita lihat di sini, pembelajaran ekonomi diawali dengan pemahaman materi meliputi definisi dan konsep, berarti masih lots ya. Terus kalau kita perhatikan di sini fokusnya kemana, ke peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, fokusnya lagi kita lihat pertanyaan kunci yang relevan yang perlu direkomendasikan menjadi bahan ajar itu sendiri. Elemen-elemennya apa? Komponennya di sini bisa menafsirkan, merumuskan teori, dan peserta didik itu tidak menghafal. Ya, jadi kalau kita sudah memberikan pengertian terkait dengan ruang lingkup ekonomi yang di dalamnya ada definisi dan konsep, siswa itu tidak menghafal. Tapi siswa itu bisa mempunyai definisi sendiri lah atau mempunyai pemahaman tersendiri terkait dengan konsep serta definisi itu yang memang ini akan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, di pendekatan keterampilan proses ini hakikatnya apa? Ya, ini melibatkan peserta didik secara aktif dan kreatif. Sama. Karena di sini menurut Rahayu bla 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 di sini memang proses keterampilan pendekatan keterampilan proses dapat meningkatkan hasil belajar ini hasil penelitian. Lalu pendekatan keterampilan proses hakikatnya uh, 2002 ya. Nah, apa elemen-elemennya? Di sini mengamati ini elemen-elemen keterampilan proses yang akan muncul. Jadi ada dua tadi di sini. Yang pemahaman konsep ini peserta didik tidak hanya menghafal secara verbal, tapi mampu memahami. Jadi mereka punya pemahaman sendiri terkait dengan konsep itu sendiri maupun definisi yang kaitannya dengan fakta-fakta yang ada di sekitar. Lalu elemen keterampilan prosesnya ada 7 yang sudah saya jelaskan. Ini yang akan dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran. Kita perhatikan di sini ada capaian pembelajaran mata pelajaran ekonomi fase E. Nah, kalau kita bicara fase, ini ada dua fase. Ada fase E dan fase F. Fase E itu khusus untuk anak kelas 10. Kalau fase F itu khusus untuk anak kelas 11 dan 12. Jadi kalau misalnya kalian mengajar di anak kelas 10, maka poin penting materinya muncul di sini yang kaitannya dengan pemahaman konsep dan keterampilan proses yang ada di atas harus dimunculkan. Apa materinya? Kita bisa mengidentifikasi. Nah, di sini tadi mampu merefleksikan. Nah, kalau kalian sudah pernah kuliah, sudah pada SMA, maka kalian tentu tidak asing dengan materi kelangkaan, yang gitu ya. Jadi ini dimunculkan salah satu kata kunci untuk materi karena kita sebagai seorang guru kalau sudah selesai dari proses pembelajaran dari jenjang perkuliahan kita sudah menerima materi kelengkapan ini menjadi bisa menjadi kunci. Terus di sini apa yang bisa kita identifikasi? Ada poin penting yang bisa menjadi patokan untuk menentukan kata kunci itu sendiri ya. Contoh, peserta didik mampu, berarti kan tujuannya, menyusun skala prioritas. Skala prioritas ini kan bisa kita katakan kunci, skala prioritas yang ada di dalam IPM, ada skala prioritas, itu kata kunci. Kalau sudah ketemu lagi peserta didik memahami
kegiatan ekonomi misalnya seperti ini. Nah, di sini bisa menjadi kata kunci yang kita bisa jadikan bahwa juga memahami uang. Oh, berarti uang dan lembaga keuangan kan biasanya yang kita peroleh seperti itu ya. Terus kita lihat lagi, oh ternyata lembaga keuangannya nggak sekedar eh, perbankan, tetapi ada non perbankan. Nah, kita bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan itu menjadi kata kunci yang nanti bisa dibuat alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, kita perhatikan nih, di fase E berdasarkan elemen, nah ini bisa menjadi poin penting yang fokus tujuan pembelajaran itu dari pemahaman konsep maupun keterampilan proses. Karena di sini kurang lebih isinya hampir sama dengan penjelasan-penjelasan yang saya sebutkan sebelumnya. Yang ini ya. Contohnya apa? Di sini ada peserta didik mampu memahami kelangkaan. Nah, berarti materi dong, gitu ya. Peserta didik mampu memahami skala prioritas. Materi lagi dong. Peserta didik mampu memahami pola hubungan kelangkaan dan biaya peluang. Materi lagi. Dan seterusnya, saat kalian ketemu peserta didik mampu, entah itu memahami, kalau karena ini pemahaman konsep berarti memahami ya, memahami titik-titik apapun itu bisa dijadikan kata kunci atau alur tujuan pembelajaran atau sebagai dasar untuk pembuatan materi. Sampai bawah pun kita perhatikan di sini, mahasiswa mampu memahami konsep bank dan industri keuangan non-bank. Berarti ini bisa dijadikan patokan untuk membuat materi. Jadi di dalam pembuatan materi nggak hanya kita ngomongin konsep atau pemahaman. Kalau tadi kan yang disampaikan teman-teman di materi tadi baru pemahaman konsep saja, belum ada keterampilan prosesnya yang ditampilkan. Maka kata kunci di pemahaman konsep juga muncul di keterampilan proses. Nih, mahasiswa lagi. Peserta didik mampu melakukan kegiatan penelitian sederhana dengan teknik atau metode yang sesuai untuk mengamati, menanya, dan seterusnya. Nah, ini kegiatan yang bisa dilakukan untuk keterampilan proses. Berarti membuat apa kegiatan penelitian yang sederhana. Contohnya apa? Mencari permasalahan terkait dengan kelangkaan dan gitu ya, di sekitar lingkungan sekitar. Salah satu contohnya. Bla 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 sampai ketemu titik lagi. Oh, keterampilan prosesnya baru ketemu satu. Nah, untuk keterampilan proses ini bisa dikaitkan dengan pemahaman konsep di atas. Sebagai contoh kan pemahaman konsep tadi ada mana ya? Kelangkaan ya. Tadi kita berbicara kelangkaan. Berarti siswa melakukan penelitian sederhana mengidentifikasi ya, mengidentifikasi apa kelangkaan itu sendiri. Dan siswa bisa menyimpulkan, bahkan siswa bisa merencanakan proyek lanjutan. Contohnya ini. Kalau merefleksikan ya bisa jadi menyimpulkan ya, bisa kelangkaan itu faktor. Siswa juga bisa mencari solusi bagaimana pemecahan masalah ya terkait dengan kelangkaan itu. Yang dihadapi dari mana? Kita lihat di sini. Ini kan mencari ya. Berarti mencari solusi atas kelangkaan itu sendiri. Dan siswa menggunakan sumber-sumber belajar ya yang relevan. Berarti bisa juga misalnya siswa suruh mencari, selain mereka menyusun proyek
apa namanya mengatasi kelangkaan, misal solusinya A, maka solusi A itu bisa diperkuat ya dengan konten-konten terkait dengan ilmu ekonomi. Berarti bisa juga misal mencari artikel, oh ternyata eh, apa solusi A ini berdasarkan penelitian A, berdasarkan B itu memang mengatasi kelangkaan. Nah itu bisa gitu. Selanjutnya di sini sampai titik nih. Ada poin lagi, peserta didik mampu menyusun skala prioritas. Berarti secara keterampilan proses, mereka masing-masing peserta didik disuruh menyusun skala prioritas dasar, baik kebutuhan tadi ya, primer, tersier, dan sekunder itu sendiri. Kira-kira apa? Ya. Nah, di bawahnya lagi, siswa itu suruh mengolah dan menyimpulkan. Ya, kalau peserta didik suruh mengolah dan mengolah dan menyimpulkan, pada saat mereka menyimpulkan kelangkaan faktor-faktor penyebab kelangkaan, itu salah satunya ya setelah mengolah mereka juga mencari solusi dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini peserta didik menyimpulkan hubungan antara sistem pembayaran dengan alat pembayaran. Nah, mereka tuh terkait dengan sistem pembayaran dan dengan alat-alat pembayaran sendiri. Yang selanjutnya, peserta didik membuat pola hubungan. Mereka harus membuat pola hubungan antara OJK dengan lembaga jasa keuangan. Setelah menyimpulkanlah lembaga jasa keuangan itu dalam kegiatan ekonomi itu seperti apa sih? Apakah memberikan dampak positif atau negatif atau bagaimana dalam kegiatan ekonomi di Indonesia? Yang terakhir, peserta didik menyusun rencana investasi pribadi. Nah, di sini merupakan apa? Merupakan keterampilan proses yang masuk ke HOTS. Kalau kita bicara poin terakhir ini, misalnya peserta didik menyusun rencana investasi pribadi. Berarti di sini hubungannya materinya dengan apa yang bisa kita kembangkan? Sebagai contoh, di pemahaman konsep tadi ada materi bank dan lembaga keuangan. Tentu saja bank dan lembaga keuangan itu punya produknya dong, kan dia. Entah itu produk tabungan, investasi saham, investasi emas dan lain sebagainya. Nah, peserta didik setelah menerima konsep-konsep dari bank dan lembaga keuangan terkait dengan produk-produknya, boleh siswa suruh menyusun kira-kira rencana investasi pribadi kalian gimana ya kalau kalian bisa mengakses misalnya produk-produk perbankan. Sebagai contoh, siswa membuat investasi, entah itu investasi berupa emas misalnya kalau ada program dari bank atau mungkin apa namanya tabungan atau mungkin produk-produk yang lainnya. Jadi akan dikaitkan dengan materi bank dan itu untuk poin fase E ya atau fase kelas 10. Nah, kita lanjut ke fase kelas atau fase F atau fase kelas 11 dan 12. Sama poinnya ya, alurnya sama, mereka masih menjelaskan ya. Bla 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 bla, langsung aja kita ke bagian ini, elemen fase elemen dasar ya. Jadi fase F ini elemen dasarnya apa? Sama, ada dua, pemahaman konsep dan keterampilan proses. Di dalamnya juga sudah jelas apa yang dipelajari. Kata kuncinya, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep ini peranan akuntansi. Berarti materinya terkait dengan akuntansi. Mungkin akuntansi dasar atau antar akuntansi sama materinya. Kita lihat habis titik apa? Ada peserta didik mengidentifikasi berbagai
Nah, ini muncul materi permasalahan ekonomi. Ya. Terus di sini konsep-konsep materinya terkait dengan badan usaha yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini bisa juga ngomongin materi akuntansi keuangan dasar. Penerapannya ya, ini kita ngomongin penerapannya ya. Lalu di sini juga bisa materi tambahan materinya terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, mungkin ini di sini ada pendapatan nasional yang bisa kita pakai. Bagi kita ke bawah masih ada, masih ada. Di sini pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jelas, materi-materi yang diajarkan itu di dalam kurikulum Merdeka ini jelas. Di sini ngomongin ketenagakerjaan, materi lagi dong. Di sini ngomongin eh, teori uang, indeks harga, inflasi, pasar uang, ekonomi digital, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Nah, inilah materi-materi yang dibahas di kelas 11 dan kelas 10. Jadi di seluruh Indonesia capaian pembelajaran sama. Nah, tinggal bagaimana guru-guru itu mengembangkan modul ajar. Poinnya di sini. Karena di kurikulum Merdeka semua sudah terstandar. Nah, kalau keterampilan proses kurang lebih sama ya dengan fase E tadi, kelas 10, melakukan pekerjaan sederhana, fenomena ekonomi, berdasarkan konsep ekonomi, tadi mampu merefleksikan dan merencanakan proses lanjutan secara kolaboratif. Jadi tinggal dipilih dalam keterampilan proses ini mana materi yang bisa dilakukan suatu proyek lah ibaratnya, atau bisa dilakukan suatu kegiatan yang mencerminkan KKO HOTS itu sendiri. Jadi nanti tinggal dipilih lah di dalam pemahaman konsep ini kan tadi banyak banget yang materi. Nah, ini adalah dasar yang bawahnya kan sosiologi ya, berarti tidak jelas. Berarti ini dasar kita untuk membuat modul ajar. Nah, untuk memahaminya lebih gampang, uraiannya nanti saya tampilkan, itu bentuknya Excel. Tapi sebelum kita bahas itu, ada beberapa buku yang sudah dikeluarkan ya. Dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung capaian pembelajaran. Sebagai contoh, ini ya, buku panduan guru ilmu pengetahuan sosial. Ini dikeluarkan oleh kementerian. Tinggal dilihat. Saya nggak akan menampilkan keseluruhannya. Kita akan lihat daftar isinya saja. Karena ini bicara IPS, berarti banyak mata pelajaran sebenarnya. Jadi fokus kita adalah mencari yang kaitannya dengan ekonomi. Di bagian dua ini ngomongin sejarah, berarti mata pelajaran sejarah. Nomor tema kedua ini ngomongin sosiologi. Dan yang ketiga ini ngomongin ilmu ekonomi. Nah, berarti ini kita bisa pakai. Nah, di sini kalau kita lihat judulnya manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Ini poinnya. Berarti nanti kalian bisa cari. Karena kan di sini nggak dijelaskan secara mendetail ya. Jadi kalian bisa baca sampai ke dalam. Itu terkait dengan materi mata pelajaran ilmu ekonomi. Apabila di dalam buku pedoman ini masih ada hubungannya dengan kata kunci atau CP ini kan untuk kelas 10 ya, modul ini untuk kelas 10 ya. Berarti kita lihat kelas E aja, kita naikkan kelas E. Apabila di dalam buku ini masih ada kaitannya dengan kata kunci kelangkaan, ya, kata kunci
hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang ini masih ada hubungannya dengan materi kelangkaan ya berarti ya. Atau mungkin sistem ekonomi dan seterusnya, maka bisa diambil materinya dari sini. Kalau dirasa materinya kurang greget, kurang banyak, itu bisa diambil dari buku lain. Nah, di sini juga ada di bawahnya kita lihat oh ini bibliografi. Ada juga modul berikutnya. Ini ada ya sama ya, kurang lebih sama. Nah, punya kata-kata dan daftar isinya saja. Nah, daftar isinya kita langsung sorot ke ekonomi deh. Nah, ini yang ekonomi. Temanya masih sama, manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Di dalamnya ada materi-materi sejarah ilmu ekonomi, yang pertama. Terus yang di sini ada keseimbangan pasar ini ya, pasar dan terbentuknya harga maupun permintaan, tawaran, dan lain sebagainya. Ada lembaga keuangan, nah, ini dicerminkan kan. Dan di bawahnya mungkin belum ada ya. Berarti bisa diambil materinya dari sini, tambahan materi lah untuk Nah, selanjutnya bagaimana kita itu mengidentifikasi atau membuat struktur lah pemetaan supaya kita bisa mempermudah penyusunan ATP itu sendiri ya. Nah, ya, saya akan share screen. Oke. Share Excel-nya. Ini boleh menggunakan media lain ya, apapun itu. Yang pasti Excel-nya itu ya gampangnya bisa mulai bisa mempermudah kita untuk memahami bagaimana penyusunan modul ajar. Ah, bisa buka. Oke. Baik, sudah nampak? Nah ini adalah bagaimana caranya kita untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu bisa diawali dengan kita melihat capaian pembelajarannya itu sendiri. Nah, capaian pembelajaran ini lebih ya, yang sama ini sama persis dengan pembelajaran tinggal kita pindah. Karena rencananya di sini kita akan mengidentifikasi. Nah, kita sudah lihat ini pemahaman konsep serta keterampilan proses sudah ada di sini. Kita buat seperti ini, lalu kita buat kata kunci. Nah, kompetensinya kan di sini hanya memahami. Lalu kalau di sini itu mencari, menggunakan sumber, mengumpulkan data, eh, melakukan pengamatan, membuat pola, dan menyusun rancangan lanjutan. Nah, kita ambil kata kuncinya juga dari sini. Dari kata-kata di dalam capaian pembelajaran. Lalu kita bisa mengidentifikasikan materinya. Ini masih kurang lebih hampir sama dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Ngomongin kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, kebutuhan manusia, kegiatan ekonomi, dan seterusnya. Ini hampir sama ini dengan apa yang coba saya identifikasi. Jadi paling gampang adalah kalau misalnya dalam satu dapat dua guru pelajaran ekonomi bisa bersama-sama coba kita identifikasi itu malah akan lebih bagus ya, lebih mendetail, lebih teliti lah kalau kita banyak orang. Nah, di bawahnya setelah kita dapat kata kunci, lalu kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, kalau sudah membuat tujuan pembelajaran, harus ada kata kuncinya atau KKO-nya lah ini. Di sini memahami. Berarti tinggal kita gabungkan dengan
apa kata kunci yang berupa materi yang sudah kita identifikasi dari atas. Memahami kelangkaan sebagai inti dasar dari ilmu ekonomi. Nah, ini tinggal kita bisa mengembangkan atau mengambil misalnya dari di sini dari capaian pembelajaran. Kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Kan? Berarti tinggal kita tempelkan di sini dan kita tambahkan KKO-nya terkait dengan pemahaman konsep. Lalu di sini memahami skala prioritas, ya kita ambil juga dari sini. Memahami skala prioritas sebagai acuan menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus memahami pola hubungan, nah, kita tinggal ngambil sebenarnya dari sini. Ini untuk tujuan pembelajaran yang pertama ya, terkait dengan pemahaman konsep. Lalu di sini tinggal kita lihat sebenarnya bagian kanan ini adalah keterampilan proses ya. Kira-kira mana sih sebenarnya materi dari ketiga ini, di tujuan pembelajaran yang pertama ini, yang bisa dijadikan keterampilan proses, yaitu menyusun. Menyusun kan masuk kata ya. Menyusun skala prioritas. Tuh. Itu juga bisa diambil juga dari sini. Kita lihat. Menyusun skala prioritas ada nggak di sini? Oke, di sini lebih secara umum ya, menjelaskan nggak poin pokok seperti ini, tapi memang masih ada kaitannya. Jadi di sini kita dalam keterangan proses berarti kita bisa buat menyusun skala prioritas bahan dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, kita masuk ke tujuan kedua. Kita ngomongin keseimbangan pasar. Ya, di sini. Keseimbangan pasar pasti tidak terlepas di dalamnya ya bisa kita uraikan. Misalnya permintaan dan penawaran. Lalu apa dari tujuan pembelajaran kedua ini yang bisa dibuat untuk pengambilan proses yaitu menyimpulkan hasil pengamatan tentang terbentuknya keseimbangan pasar. Jadi boleh eh, membuat data, mereka suruh menghitung permintaan dan penawaran lalu menyimpulkan itu bisa. Nah, seperti itu untuk keterangan proses. Atau bisa melakukan pengamatan dari data-data yang disampaikan misalnya dari televisi atau dari pemerintah. Selanjutnya ini bicara tentang selain pengamatan juga ada wawancara. Ini sama yang tujuan pembelajaran ketiga, memahami konsep pembayaran uang. Tetap kita ambil dari sini. Sistem pembayaran, alat pembayaran, berarti kan ngomongin uang. Memahami bentuk alat pembayaran, dan konsep uang sebagai alat pembayaran. Ini masih sama tinggal kita uraikan. Kita boleh juga sih sebenarnya di dalam tujuan pembelajaran ini menambahkan kata. Jadi nggak harus plek gitu ya, kita coba dari capaian pembelajaran kita tempelkan enggak. Tapi kita boleh kembangkan. Untuk keterampilan prosesnya, apa kira-kira yang bisa mewakili, yaitu menyimpulkan hubungan antara sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ya. Jadi, kalau saya bahas nomor 4 ini. Nomor 4 membahas tentang konsep bank. Nah, ini sampai bank, sama dengan ini, dan industri keuangan non bank. Nah, boleh di sini keterampilan prosesnya kebetulan atau bisa diambil karena tadi dijelaskan di sini ya, membuat pola hubungan, dan di sini jelas ya, ini lebih jelas kalau yang materi, menyimpulkan hubungan. Nah, berarti bisa dipakai di sini membuat pola hubungan, tadi menyusun rencana investasi. Nah, berarti masih ada hubungannya dengan poin 4. Tinggal kita tempelkan saja di sini.
Apabila tidak ada, baru kita bisa mengembang. Lalu setelah kita bisa mengidentifikasi tujuan pembelajaran, maka kita buat alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini, poin pentingnya adalah kita itu mau membuat materi yang seperti apa berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kebetulan ada 4 tahap ya, dan di sini diuraikan juga 4 tahap. Ya, tahap pertama menjelaskan fenomena, skala prioritas, hubungan, dan lain sebagainya. Ya, kita ambil dari sini. Ya. Bisa kita kembangkan juga. Kalau kita lihat di sini ada 4 ya, di sini kebetulan. Ya, kita bisa kembangkan karena di ATP ini merupakan materi-materi yang hendak kita sampaikan di kelas. Jadi tinggal referensinya seperti apa yang kita gunakan. Yang penting dalam kegiatan tujuan pembelajaran ini atau ATP ini harus tercantum pemahaman konsep dan keterampilan proses seperti ini. Tahap 2 sama, apa materinya yang kita ambil dari sini. Ini pecah menjadi 3. Terus tahap ini satu kembangkan jadi 2. Lalu kenyatakan prosesnya dibuat tidak dan bahkan 4 sebenarnya ini. Menyusun rencana investasi ini masuk ke tahap ini. Jadi sama halnya kalau kalian saya kasih silakan buat materi dengan tema kayak dengan permintaan. Kalian kan mencari referensi kan, terus apa yang mau disampaikan? Misalnya pengertian permintaan, konsep permintaan, permintaan, kurva permintaan, dan lain sebagainya, faktor permintaan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini eviden. Jadi eviden pertahapan. Tahapan-tahapan itu punya eviden-eviden. Eviden itu apa? Eviden adalah bukti. Bukti yang memperkuat. Baik itu yang benar maupun yang salah. Jadi kalau ngomongin tahap pertama ngomongin kelangkaan ya, tahap pertama kan poinnya adalah kelangkaan. Berarti buktinya uraian kelangkaan. Membuat skala prioritas, uraian penjelasan. Ini bukti-bukti yang bisa dijadikan asesmen untuk mengukur setiap tahapan. Nah, sebenarnya keterangan proses tadi, apabila siswa sudah membuat, nah itu juga sebagai eviden atau bukti pertahapannya yang mendukung ketercapaian alur tujuan. Nah, ini tahapannya ya, belum kita membuat modul aja. Ya, kalau capaian pembelajaran standarnya sudah ada di dalam. Oke. Mungkin sebelum saya lanjutkan, silakan jika ada pertanyaan. Pembelajaran ini nanti ada terhubung juga dengan tugas proses ya. Silakan jika ada pertanyaan.
Permisi Pak, sebelumnya izin bertanya. Silahkan. Tapi mohon maaf Pak, saya izin tanya terkait proyekan yang kemarin Bapak kasih. Jadi kan kemarin saya sama PJ-PJ yang lain itu udah obrolin soal masalah pembagian bukunya ya Pak. Terus kan kemarin Bapak menunjukkan di bagian buku yang ketiga tuh ada dua buku Pak. Tapi kemarin pas terakhir saya cek itu cuman satu buku Pak. Dan kebetulan PEC ini dapat buku nomor tiga itu. Terus kata Jaki dari PJ kelas A itu bukunya diubah atau bagaimana ya, Pak? Memang itu diubah. Nah, waktu terakhir em, saya di kelas sebelumnya saya buka nggak terlalu relevan. Apa komponen di dalamnya itu apa ya nggak sesuai. Akhirnya saya ubah deh. Ubah karena kan ada dua buku ya. Ternyata dua buku itu bertolak belakang. Harapan saya kalau saya menampilkan dua buku itu saling mendukung bukunya. Ternyata bertolak belakang, akhirnya saya ubah menjadi satu buku. Tuh. Oke, Pak, baik. Jadi buku yang satu itu udah itu aja ya, Pak. Udah diubah dari sebelumnya ya, Pak. Udah Ya, benar betul. hanya pakai satu buku yang itu. Ya, betul. Oke, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Itu tadi adalah uraian bagaimana kita membuat CP, TP, dan ATP. Lalu saya akan menampilkan contohnya, contoh eh, modul ajar ya. Nih, salah satu contoh modul ajar. Modul ajar ini sebelum. Jadi di sini sudah jelaskan saya minggu lalu bahwa ada tiga poin penting dalam modul ajar. Ada tujuan pembelajaran itu sendiri, ada langkah-langkah, dan ada asesmen. Boleh lebih dari itu. Nah, kebetulan kita bedah di modul ajar ekonomi kelas 10. Di sini ditambahkan identitas. Ya, ini penting juga kan ya. Lalu dibuat capaian pembelajaran. Ya. Nah, capaian pembelajaran ini bukan kita oh ini langsung ya kita ambil ya. Langsung kita ambil dari CP yang ada di pedoman. Memahami kelangkaan, inti dari masalah lingkungan, serta diri mampu memahami skala prioritas, serta diri mampu memahami pola hubungan. Jadi ada tiga capaian pembelajaran di sini. Ngomongin kelangkaan, skala prioritas, dan mampu memahami pola hubungan. Lalu tujuan pembelajarannya, kita perhatikan di sini, kita ambil dari Excel tadi yang sudah kita uraikan. Pakai share ya biar kalian masih ingat. Excel. Bapak sebelumnya untuk contoh dari modul ajar ini izin untuk dibagikan apakah boleh ya, Pak? Enggak, silakan. Nanti Oke, ya. Pak. Nanti saya chat Bapak. Terima kasih. Nah, di sini langsung boleh diambil dari sini. Karena ini tujuan pembelajarannya. Memahami kelangkaan satu, 2, 3, 4 ya. Atau kita ambil dari, oh sorry, kita ambil dari sini. Alur tujuannya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini materinya ya. Yang mau kita sampaikan. Nah, sama halnya dengan ini. Ada 6 di modul ajar. Ini ada 6 materinya ya. Walaupun sebenarnya paling tepat adalah tujuan pembelajarannya
yaitu bukan menjelaskan tujuan pembelajaran apa, lebih ke arah tujuan pembelajaran yang ada di Excel tadi, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai juga ini seperti ini. Lalu materinya apa? Nah, materinya tinggal kita ambil dari atau kita kembangkan lah ibaratnya ya. Kira-kira dari buku sumber referensi tadi materinya yang bisa kita sampaikan apa yang ada hubungannya dengan CPI. Nah, di sini kebetulan bisa dipakai. Ini yang bisa kita pakai atau kita sampaikan. Bahkan Bu Santi memberikan link materi terkait dengan konsep ilmu ekonomi. Jadi ini tambahan sebenarnya ya. Bahan. Nanti ada tujuan pembelajaran. Nah ini profil pelajar Pancasila. Oh ya ini saya belum menjelaskan ya. Ada beriman, uh, beriman bertakwa dan seterusnya, berdalil kritis dan bergotong royong serta mandiri. Ini tercantum sebenarnya di modul tadi. Saya melewatkan ini. Saya kembali ke contoh modul tadi. Bisa diperhatikan modulnya. Ya. Kita lihat CP-nya ya. Biasanya dia muncul di depan. Di uraian-uraian yang kita lewati tadi ya. Karena saya, oke, karena baca kelamaan, coba saya Pancasila. Nah, nih muncul ya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi diharapkan peserta didik memiliki karakter mandiri, bernalar kritis, ya. Lalu eh, oke ada dua ini ya, mandiri dan bernalar kritis. Lalu kita kembali ke modul ajar tadi. Nah ini kan muncul mandiri dan bernalar kritis. Jadi muncul profil pelajar Pancasilanya. Nah, profil pelajar Pancasilanya adalah 6 dimensi yang saya sampaikan minggu lalu. Kalau beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan Maha Pengagung ini sudah ibaratnya mungkin positif, bukan positif, otomatis muncul. Kenapa otomatis muncul? Karena di awal pembelajaran misalnya kan disuruh doa. Nah, itu salah satu memunculkan profil pelajar Pancasila. Kok dimunculkan? Kenapa bertolak-belakang? Karena materi yang diberikan, kalau kita lihat di keterampilan proses, bisa jadi nanti di kelas ini dibagi kelompok, suruh kerjasama. Makanya profil pelajar Pancasila di bidang di dimensi gotong royong ini dimunculkan. Ya, jadi itu teman-temannya. Nah ini pertemuan pertama. Ini kalau tidak salah ada empat pertemuan ya. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi tadi sudah ada tujuan, sudah ada langkah-langkah, berarti terpenuhi. Ini pendahuluan seperti ini sama lah kayak PPP kita bicara. Ada pendahuluan, kegiatannya apa, alokasinya berapa. Kegiatan inti berarti kita akan ngomongin materi yang mau disampaikan, yaitu kebutuhan dan kelangkaan di sini. Nah, di sini nih ada peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok. Makanya profil pelajar Pancasila yang bergotong royong dimunculkan. Ini kegiatannya 110 menit. Ada artikelnya, kurang lebih ini yang mau disampaikan di kegiatan yang 3 ini. Lalu ini penutup, kurang lebih sama ya. Nah ini materinya, pertemuan kedua, ngomongin skala prioritas. Kegiatannya apa, kegiatan awal, kegiatan intinya, sesuai dengan materi yang disampaikan, penutupnya. Materi ketiga,
ilmu ekonomi dan solusinya, apa, sistem ekonomi dan solusi masalah ekonomi. Ini diambil dari tujuan pembelajaran yang dibuat tadi. Jadi kita mendapatkan berapa apa dan berapa, kaitan ini berapa, apa dan berapa penutup. Nah, poinnya di sini ada asesmen, ya. Ini cara menilainya, baru cara menilainya itu menggunakan asesmen tertulis, guru melakukan pengamatan, kayak diskusi, lembaga kerja siswa, gitu ya. Lalu ini bentuk asesmennya, ini yang kerja kelompok. Jadi dibuat pertemuan pertama, pertemuan kedua dibuat skala prioritas. Asesmen berupa ini, ya, ruang. Ini disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajarannya tentunya ya. Pertemuan tiga, aksesnya soal. Nah, tuh, ini. Nah, ini rubrik penilaian. Ya, kalau rubrik penilaian ya sangat penting sih sebenarnya ya. Sebenarnya apa yang ditampilkan di sini menurut saya penting semua, nggak boleh dihilangkan karena terstruktur banget kalau saya perhatikan di sini. Jadi minimal tiga kegiatan, ada tujuan, ada langkah-langkah asesmen ini terpenuhi, tapi dikembangkan itu jauh lebih baik. Nah, ini salah satu contoh dikembangkan. Ini ada rubriknya sampai membuat rubrik loh. Apa aspek yang dinilai? Ini aspek yang dinilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan dimunculkan. Nah, ini mampu merumuskan apa, ya, kalau mereka melakukan kegiatan itu berarti masuk golongan ini. Kalau cuma ngomongin tiga kriteria terkait dengan mahir ini, misalnya ada tiga nomor satu dua tiga, oh baru masih berkembang. Kalau cuma menampilkan satu kegiatan, misalnya cuma dua doang gitu ya, itu berarti baru awal pengembangan. Nah, cara pengukurannya seperti itu sampai ikut kamu. Kalau nilainya nah, ini refleksi. Refleksi itu ada guru dan ada peserta didik. Jadi juga sudah dibuatkan soal untuk peserta didik. Refleksinya bentuknya kurang lebih memang setiap pertemuan kurang lebih seperti ini. Karena intinya dari refleksi peserta didik adalah mengukur kegiatannya. Ya. Kira-kira nyaman nggak sih siswa itu setelah kita ajar? Bisa juga media yang digunakan itu sudah menarik belum? Dan lain sebagainya. Boleh ya terjadi refleksi ini. Yang pasti siswa itu menilai apa yang sudah kita apa sampaikan, bisa juga menilai kekurangan kita. Kalau refleksi guru ya ini kita sendiri yang menjawab ya sebagai seorang guru. Nah, gunanya apa refleksi ini? Untuk memperbaiki di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya anak di pertemuan pertama sudah dikasih refleksi, oh ternyata materinya apa media pembelajaran kurang menarik. Ada jawaban itu kan bisa. Maka di pertemuan berikutnya ya kamu sebagai seorang guru harus membuat media pembelajaran yang menarik. Ya. Dan kurang lebih seperti itu ya. Kalau ini ya refleksi untuk diri sendiri kita menolak. Kita sudah buat modul ajar, apa yang kita sampaikan sesuai enggak. Kira-kira kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan tepat waktu enggak, berjalan dengan berhasil enggak, kira-kira berjalan dengan baik enggak, dan seterusnya. Lebih sepertinya contohnya modul ajar dari dasarnya sumbernya CP, kita buat tujuan pembelajaran, kita buat ATP-nya, lalu kita buat asesmennya bisa, Hah? lalu Kenapa? selanjutnya kita buat Nggak tahu, evidence. Kak Simon.
Mungkin bisa di dulu ya, Rasika. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, baik, tidak ada. Akan saya lanjutkan. Nah, dalam penyusunan tadi ya, sebenarnya ada panduannya. Jadi tadi saya berusaha menyampaikan bagaimana kita membedah atau membuat modul ajar. Saya mencari cara yang paling gampang lah, ibaratnya langsung dengan contohnya. Tapi kalau kalian mau memahami secara mendetail, ada panduannya yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya, tinggal ketik aja panduan pembelajaran dan asesmen di kurikulum Merdeka. Pasti akan muncul dan isinya seperti ini. Jadi di situ ada prinsip pembelajaran, prinsip asesmen, caranya bagaimanapun di sini ada. Lengkap kok di sini. Contohnya juga ada. Ya. Jadi silahkan dibaca secara mendetail ya. Secara mendetail supaya bisa memahami bagaimana pembuatan model aja. Ini panduannya. Ya. Jadi saya nggak akan bahas mendetail di dalam karena pasti akan isinya uraian. Jadi saya berusaha memangkas suatu, langsung aja ke CP, langsung aja ke contoh-contoh. Jadi bisa dipahami ya. Ini panduan pembelajaran dan asesmen. Ada lagi panduan pembuatan P5 ya. Nah, kita lihat daftar pustakannya sini. Ini panduan. Kita lihat daftar pustakannya ada di sini. Nah, di dalam panduan ini dijelaskan 7 tema ya. Sebenarnya kalau saya belum selesai ya bacanya ya. Tapi kalau saya perhatikan sekilas dalam 7 tema ini, poinnya adalah kita memilih temanya. Dan di dalam pedoman ini ada juga template kapan P5 ini dilaksanakan. Ternyata banyak banget. Jadi pada pembuatan proyek P5 ini ya, di struktur kurikulum Merdeka ini, ternyata ini padat juga kegiatan dan nggak sembarangan. Walaupun cuma dua ya, guru itu membuat modul ajar dan modul project. Ternyata ini kalau belum terbiasa agak ruwet. Tapi kalau sudah berjalan lama-lama mudah sih, bisa dipahami. Tinggal bagaimana kita berusaha keras untuk memahaminya. Ya. Bahkan di sini ada contoh-contohnya. Evaluasi proyek. Nah, di sini ada contohnya lengkap. Nah, contoh alat dan metodenya. Sini coba saya lihat ada. Tadi saya melihat contoh misalnya tema kewirausahaan ya. Ada contohnya di bawahnya. Siswa membuat apa begitu ya. Kalau di SMA siswa membuat kemasan. Terus kalau di SMK itu ya, kalau di SMA siswa membuat produk sesuai dengan budaya gitu, contohnya. Dan lengkap tahapannya. Iya, ini saya belum selesai baca terus terang ya, karena ini juga baru. Saya download juga. Nah ini pengembangan aja, tambahan aja untuk pemahaman kurikulum Merdeka.
Tapi poinnya di sini ada contoh. Dan bahkan kita menyiapkan, mendesain lengkap ini sebenarnya. Dan bahasanya juga nggak terlalu banyak ya. Tulisannya itu simple dan mudah dipahami. Kalau saya perhatikan. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan. Paham dan mumet. Paham. Oke, akan ada tugas untuk pertemuan kali ini ya. Di baru kali ini dikasih tugas. Silahkan nanti buat kelompok yang mungkin maksimal 3 sampai 4 orang ya. 3 sampai 4 orang. Silahkan dibuat per kriteria. Maksudnya apa? Tadi kita bicara kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, ini kriteria. Jadi nanti silakan dibagi, misal di sini ada 40 orang, berarti kurang lebih ada 10 kelompok. Nah, kelompok kelas 10 ada 4 kelompok, kelas 11 ada 3, kelas 12 ada 3. Kenapa kelas 10 itu lebih banyak? Karena JP-nya kelas 10 itu lebih banyak ketimbang kelas 11 dan kelas 12. Jadi silahkan dicari, kalian cari modul ajar dan modul project. Carilah di internet, minta saudaramu, minta gurumu, minta orang tuamu yang kalau jadi guru, ya, kelas 10, 11, dan 12. Setelah kalian menemukan, mintanya atau dapat modul ajar dan modul project itu, silahkan kalian identifikasi, silahkan kalian menganalisis, dan silahkan kalian menyimpulkan apakah modul ajar itu sudah sesuai dengan panduan, cara penyusunannya, atau komponen di dalamnya. Bagi contoh, dilihat di CP-nya dulu ya. Kalau CP kan berarti kalian mencocokkan antara CP dengan CP yang ada di modul di modul ajar dengan CP yang ada di panduan. Yang berarti kalian mengidentifikasi. Sama enggak? Kalau sama, kenapa? Kalau tidak sama, mengapa? Ya. Dan kalau tidak sama, harusnya yang sama seperti apa kalian tuliskan di capaian pembelajaran. Lalu kalian analisis apakah di tujuan pembelajaran dan alurnya, oh kalau di modul ajar kan, oke, ini modul ajarnya. Apa yang harus tugas kalian adalah pertama, modul ajar ini sudah sesuai belum dengan panduan yang pertama. Karena kita ngomongin modul ajar ya. Lalu capaian pembelajaran di sini sudah sesuai belum dengan capaian pembelajaran yang sudah dikeluarkan di SKP ya, sudah sama belum? Kalau sudah ya bilang sudah, kalau belum tulis yang belum, yang sebenarnya apa. Pada saat tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan itu sama enggak dengan capaian pembelajaran.
Jika sama jelaskan, jika tidak jelaskan juga, dan yang betul apa. Untuk materi juga diidentifikasi. Ada nggak sih sebenarnya hubungan antara tujuan materi, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran? Jangan sampai di sini ngomongin kelangkaan, tapi materi dalamnya adalah permintaan dan penawaran. Ya, nggak masuk. Gitu ya. Kalau sama ya sebutkan, kalau beda ya jelaskan. Nah, profil pelajar Pancasila juga dicek di paduannya atau di pedoman capaian pembelajaran tadi sama atau enggak, sesuai atau enggak. Kalau ini kan ada tambahan ya, beriman dan bergotong royong ini tambahan karena yang muncul di pedoman capaian pembelajaran hanya bernalar kritis dan mandiri. Berarti yang beriman dan bergotong royong ini muncul karena apa? Karena ada pengkondisian kelas. Kondisian kelas kan biasanya berdoa ya. Gitu. Berarti muncul nih beriman atau terus itu gotong royong disebutkan. Gotong royong itu berarti kan sama-sama. Oh, ternyata di sini guru membagi bisa jadi dalam 6 kelompok, berarti kerjasama atau gotong. Dicek ini ada langkah-langkahnya enggak, dan yang poin terakhir terkait dengan asesmennya. Ada nggak asesmennya? Lampirannya ada nggak? Dan dicek lampirannya untuk pertemuan pertama ini sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal ya atau materi pembelajaran ini. Begitu. Ya, dan 6 ya ini disesuaikan dengan jumlah pertemuan ini. 1, 2, 3, oh, ada 7 tadi. Dan 7 disesuaikan dengan pertemuannya. Sesuai nggak asesmennya ya, dengan materi yang disampaikan. Jika sama, jelaskan. Jika tidak, jelaskan serta berikan contoh yang benar. Oke, itu saja tugasnya. Poinnya silahkan dicari dulu. Modul ajar kelas 10, 11, dan 12. Nah, ini modul ajar ini yang kalian cari adalah yang satu semester full ya, 1 tahun full. Dan 1 tahun full silakan dibagi per kriteria. Ada pertanyaan? Mau saya izin bertanya, jadi untuk poinnya ada 6 ya Pak? Hah? Untuk poin tugasnya berarti ada 6 ya? Coba yang nyatet tadi siapa? Saya nggak ngitung sih. Saya cuma Iya, saya sudah catat dan poinnya ada 6. silakan disesuaikan saja dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, untuk deadline-nya kira-kira kapan ya Pak? Minggu depan. Minggu depan. Oke, baik. Ada lagi?
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, banyak sebenarnya materi yang mau disampaikan kalau kita bahas kurikulum cerita. Kita tadi baru sekilas saya buat secepatnya untuk memahami mau belajar walaupun banyak ya. Dan belum juga kita membahas modul project sebenarnya. Ini nggak apa-apa kita pahami dulu karena nanti hubungannya dengan project kita di setengah semester ini. Baik, terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang sudah join dan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Nanti